Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Lutfi Febriansyah dari Prodi Vokasional Teknik Pertanian dengan NIM 091058162302. Di sini saya akan memaparkan materi atau mempresentasikan materi tentang karya monumental di bidang seni dan budaya. Baik, untuk slide pertama ada pendahuluan, yaitu peradaban Islam pada masa kejayaan Golden Age yang berlangsung dari abad ke-8 hingga abad ke-18, merupakan periode di mana ilmu pengetahuan, seni dan budaya berkembang pesat. Kontribusi umat Islam dalam berbagai bidang seperti ilmu matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat tidak hanya memberikan sumbangan signifikan bagi peradaban dunia, tetapi juga membentuk fondasi bagi kemajuan ilmiah di Eropa dan belahan dunia lainnya. Melalui penerjemahan karya-karya Yunani dan Romawi, inovasi dalam metode ilmiah, serta pengembangan sistem pendidikan yang lebih terstruktur, peradaban Islam telah meninggalkan warisan yang berpengaruh hingga kini. Pengaruh ini terlihat dalam banyak aspek kehidupan modern, termasuk teknologi, arsitektur, dan asisten numerasi yang kita gunakan sehari-hari. Dengan demikian, kajian tentang kontribusi dan pengaruh peradaban Islam selama masa kejayaan menjadi sangat relevan untuk memahami perkembangan peradaban manusia secara keseluruhan. Baik, di slide selanjutnya atau slide kedua ada periode-periode kunci peradaban Islam. Di poin pertama ada masa perkembangan Islam abad ke-7 Masehi. Konteks dimulai dengan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad pada tahun 610 Masehi dan pembentukan komunitas muslim. Pencapaian penyebaran ajaran Islam, pembentukan struktur sosial, penyusunan Al-Quran. Di poin kedua ada Khalifah Rasyidid 632 sampai 661 Masehi. Konteks kepemimpinan 4 khalifah setelah Nabi Muhammad. Pencapaian ekspansi wilayah Islam, pengembangan sistem administrasi dan hukum, serta pengenalan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Di poin ketiga ada dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Konteks ekspansi kekuasaan yang mencapai Spanyol dan India. Pencapaian pembangunan infrastruktur, perdagangan, kota-kota besar, serta pengembangan seni dan budaya. Karya arsitektur seperti Masjid Agung Damaskus. Di slide selanjutnya masih periode-periode kunci peradaban Islam atau slide ketiga. Di poin keempat ada dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Konteks pusat kekuasaan pindah ke Baghdad. Pencapaian landasan ilmu pengetahuan dengan lahirnya Bait al-Hikmah, inovasi dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Arsitektur berkembang dengan masjid dan istana megah. Di poin kelima ada periode klasik dan kejayaan budaya abad ke-9 hingga ke-14. Pertemuan pesat dalam berbagai bidang. Pencapaian karya sastra monumental seperti 1001 Malam. Kemajuan seni rupa serta penyebaran pengetahuan melalui perguruan tinggi. Perdagangan internasional yang menghubungkan timur dan barat. Di poin ke-6 ada masa penurunan abad ke-13 hingga ke-16. Konteks tantangan internal dan eksternal termasuk invasi Mongol. Pencapaian meski mengalami kemunduran, pengetahuan dan budaya tetap dipertahankan menjadi dasar bagi kebangkitan di masa depan. Di slide selanjutnya atau slide karya monumental di bidang seni dan budaya. Sastra Arab dan Persia memiliki banyak karya monumental yang menggambarkan keindahan bahasa dan kedalaman makna. Salah satu penyair paling terkenal dalam sastra Arab adalah Al-Mutanabbi yang hidup pada masa abad ke-10. Karya-karya dipenuhi dengan puisi yang mengungkapkan tema kebanggaan, kepahlawanan, dan refleksi mendalam tentang kehidupan.
Puisi-puisi Mutanabbi seperti yang terpenting dalam karya yang berjudul Wa Anta memancarkan kekuatan bahasa dan menyentuh aspek-aspek kemanusiaan yang universal. Menjadikan salah satu penyair terbesar dalam sejarah sastra Arab. Di sisi lain Jalal ad-Din Rumi, penyair dan mistikus Persia, juga memberikan kontribusi besar dalam sastra dunia. Karya-karyanya terutama Masnavi adalah konteks puisi yang merangkai ajaran spiritual dan hikmah. Rumi menggabungkan cinta, keindahan, dan kebijaksanaan dalam kata-katanya, menciptakan karya yang tidak hanya indah tetapi juga penuh makna. Diwan Esam Tabrizi, karya lainnya merupakan ungkapan rasa cinta kepada sahabatnya Sams yang mencerminkan kedalaman emosional dan spiritual. Di slide selanjutnya masih lanjutan dari karya monumental di bidang seni dan budaya, yaitu Rumi dan Al-Mutanabbi. Selain Rumi dan Al-Mutanabbi, sastra Persia juga diperkaya oleh tokoh-tokoh seperti Saadi, Shirazi dan Omar Khayyam. Saadi dengan karyanya Gulistan dan Bustan al-Ahikar menghadirkan kisah-kisah model yang disampaikan dalam bentuk prosa atau puisi. Sementara itu Khayyam yang terkenal dengan Rubaiyat mengeksplorasi tema-tema eksistensial dan cinta dalam bentuk puisi 4 baris yang ringkas namun mendalam. Secara keseluruhan karya-karya ini tidak hanya menunjukkan keindahan bahasa Arab dan Persia, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan universal yang harus menginspirasi generasi setelahnya. Warisan sastra ini tetap relevan, memberikan wawasan dan kebijaksanaan yang menghubungkan kita dengan pengalaman manusia sepanjang sejarah. Di slide selanjutnya ada peradaban Islam, ada kesimpulan. Peradaban Islam terutama selama masa kejayaan memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pengetahuan, budaya, arsitektur, dan ekonomi. Perkembangan dari masa awal hingga masa kemasan ditandai oleh pencapaian luar biasa dalam sains dan seni yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Al-Mutanabbi dan Rumi. Karya-karya monumental mereka bersama dengan penyair dan penulisannya mencerminkan keindahan bahasa dan kedalaman filosofi yang telah mengaruhi budaya dunia hingga kini. Warisan sastra dan ilmu pengetahuan ini tidak hanya memperkaya tradisi Islam tetapi juga menjadi bagian integral dari sejarah manusia secara keseluruhan. Dan di slide selanjutnya ada daftar pustaka dari materi di atas. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.